Baik, jadi selamat pagi ya Mbak Arin. Senang ketemu lagi dengan Mbak Arin pagi ini. Gimana nih kabarnya Mbak Arin? Pagi juga ibu, ya ya gini lah kayaknya. Ya insya Allah baik-baik aja gitu, Oke, tapi ya agak ini cemas gitu. nggak apa-apa, cuma itu hal yang wajar ya Mbak Arin. Jadi terutama ketika kita itu menghadapi situasi yang baru ya. Tapi saya juga punya kabar gembira nih buat Mbak Arin. Jadi hari ini kita ini mau melakukan aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Aktivitas apa ya itu? Jadi, kita ini mau menggambar. Ini adalah cara yang bagus ya untuk mengeksplorasi perasaan Mbak Arin ini. Saya tahu kalau Mbak Arin ini seperti yang diceritakan kemarin ya, punya bakat dalam seni. Jadi, saya sangat ingin melihat apa yang bisa Mbak Arin ini buat nantinya. Kebetulan saya juga suka gambar sih bu, tapi gimana ya? Saya tuh kayak ngerasa kadang nggak ada gunanya gitu. Soalnya juga teman-teman saya ngejauhin saya gitu gara-gara hobi saya ini juga. Iya, itu tidak benar ya Mbak Arin. Jadi menggambar itu kan bisa jadi salah satu faktor ya luar biasa buat Mbak Arin ini buat mengekspresikan diri gitu. Jadi mari kita gunakan waktu ini buat berbagi perasaan Mbak Arin melalui seni. Saya di sini juga akan mendukung Mbak Arin sepenuhnya. Jadi Mbak Arin nggak perlu takut kalau Mbak Arin nanti gambarnya ini nanti dibully atau saya berkomentar hal buruk. Jadi sesi konseling hari ini pure untuk mengembangkan kepercayaan diri Mbak Arin ya, begitu. Terima kasih Bu, saya juga ngerasa lebih baik karena Ibu tadi bilang, bahwa ya itu nggak benar gitu. Saya jadi ngerasa kayak, ada yang dukung saya gitu. Oke, jadi Ibu mau Mbak Arin ini bercerita lebih lanjut gitu. Gimana teman-teman Mbak Arin mengejek Mbak Arin selama ini? Terus apa yang membuat Mbak Arin ini merasa paling tidak nyaman itu dalam situasi yang seperti apa? Apakah Mbak Arin setuju? Boleh Bu. Mungkin ini sih, saya kan udah kuliah kurang lebih 2 tahun lebih ya, ini kan udah mau semester 6 gitu ya. Eee, saya tuh awal-awalnya tuh nggak pernah ngerasa kayak, mmm kayak dikucilkan tuh nggak pernah kerasa. Soalnya semester awal saya tuh bener-bener fokus sama kuliah, organisasi, pokoknya kegiatan di luar. Pokoknya saya tuh harus sibuk gitu ya. Soalnya mumpung masih maba gitu, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Em, Pas baru masuk ke semester 5 kemarin itu saya baru kerasa. Soalnya saya tuh udah nggak ikut apapun, nggak ikut organisasi maupun kepanitiaan lainnya. Jadi saya tuh bener-bener fokus kuliah kayak nganggur gitu. Nah, itu, pernah kejadian, saya tuh jadi saya tuh kayak baru kerasanya mereka mengejek saya tuh ya akhir-akhir ini gitu. Mmm, Soalnya mereka tuh kelihatan banget ngejauhin saya, apalagi kalau banyak tugas project atau apa gitu ya. Mereka tuh ekspresinya tuh kayak nggak bisa bohong lah, Bu, kelihatan banget kalau mereka tuh sebenarnya kayak ngomongin saya di belakang. Oke, saya mengerti. Jadi pada dasarnya ini Mbak Arin ini merasa kayak dikucilkan gitu ya sama teman Mbak Arin karena suatu hal gitu ya. Jadi ya Mbak Arin ini merasa tidak percaya diri. Oke, sebelum lebih lanjut mungkin saya ingin bertanya apakah sebelumnya Mbak Arin ini pernah konseling? Dulu pas SMA itu ini sih, Bu, kayak ditanyain mau kemana itu loh, apa, kayak abis lulus bakal kemana itu Perencanaan konseling. karir gitu. Karena sebelumnya Mbak Arin sudah pernah konseling gitu ya, saya akan sedikit menjabarkan pokok-pokoknya saja gitu ya. Jadi Mbak Arin ini nanti akan saya ingin keterbukaannya begitu bercerita tentang permasalahannya dari awal hingga akhir tanpa ditutup-tutupi karena di sini saya juga akan mendukung Mbak Arin sepenuhnya dan rahasianya Mbak Arin ini insya Allah jaga rapat-rapat seperti itu ya. Jadi Mbak Arin ini bisa bercerita lebih leluasa seperti itu. Nah, kira-kira untuk konselingnya sendiri Mbak Arin ini berkenannya kira-kira berapa menit untuk hari ini Mbak Arin? Berapa ya, mungkin 20 atau sampai 30 soalnya habis ini saya juga ada kegiatan lain gitu. Baik, 20 hingga 30 menit ya Mbak Arin. Jadi untuk konseling ini harapannya Mbak Arin ini apa kira-kira? Apa ya?
Mungkin biar saya kayak ngerasa nggak dikucilkan gitu ya, atau gimana caranya saya biar nggak dikucilkan gitu. Oke, kalau gitu bisa kita tetapkan ya kalau misalnya konseling ini tujuannya itu untuk melatih kepercayaan diri Mbak Arin agar nantinya kalau misalnya Mbak Arin dikucilkan atau ada masalahnya itu Mbak Arin lebih proper gitu gimana cara menanganinya gitu ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke dalam masalah Mbak Arin. Kalau tadi dalam momen tertentu Mbak Arin itu merasa kalau teman-temannya itu mengejek Mbak Arin begitu ya? Jadi apakah ada momen tertentu yang paling Mbak Arin ingat ketika teman-teman ini mengejek Mbak Arin gitu? Apa ya? Oh ini nih. Kan ada salah satu mata kuliah ya di semester 5 ini kayak desain gitu bu. Nah, awalnya sih kayak suruh desain produk gitu ya. Tapi saya kan kayak ya eksperimen gitu. Saya coba desain di baju saya gitu. Nah, pas presentasi saya kan pakai baju saya itu. Nah, teman-teman saya tuh kayak gimana ya? Mereka tuh kayak bisik-bisik gitu loh, kayak sambil ketawa kecil, kayak ngeliatin saya kayak aneh gitu. Nah, pas setelah presentasi, mereka itu kayak manggil-manggil saya. Saya kira kan kayak mau nanyain apa gitu. Kok malah saya diomong keras bu, bilangnya begini. "Eh, anak Tadika dari mana nih gitu, bilang di depan banyak orang gitu. Itu kan kayak aduh malu-maluin banget gitu. Saya tuh kayak merasa dijudge banyak orang, mereka soalnya pada ngeliatin saya gitu. Dan saya tuh kayak aduh ini harus direspon gimana, saya bingung gitu. Jadi pas itu tuh saya ngerasa mereka tuh judging saya semua gitu. Pas itu saya akhirnya ya ngerasa oke okay, mereka kayaknya emang ya dari situ saya ngerasa mereka tuh kayak menganggap saya aneh dan saya mulai dikucilin. Saya juga nggak diajak main kemana-mana sama mereka lagi. Terus apa ya kalau ada kerja kelompok atau apa itu mereka tuh nggak pernah nawarin saya dulu. Saya tuh kayak jadi opsi terakhir gitu buat mereka. Itu sih. Baik, saya mengerti. Jadi itu pasti momen yang menyakitkan ya, apalagi itu teman sendiri gitu ya. Padahal setiap orang kan pasti unik ya Mbak Arin. Bagaimana Mbak Arin berhijab, berpakaian, memilih warna itu kan mau bagaimanapun kan itu kan Mbak Arin gitu ya. Hmm. Jadi ya setiap orang pasti punya keunikan sendiri gitu. Kalau kita nggak bisa menerima diri sendiri, gimana orang lain bisa menerima gitu ya? Hmm. Oke, saya mengerti itu pasti sangat menyakitkan gitu buat Mbak Arin. Ketika teman-teman Mbak Arin ini menjudging gitu ya bahasanya, gimana reaksi Mbak Arin ketika itu? Pas itu kan kayak habis matkul dan teman-teman belum pada keluar ya. Itu jujur pas itu saya tuh kayak bingung mau respon gimana. Saya tuh bingung, takut dan apa ya? Malu sih bu. Soalnya itu kan habis matkul ya. Dosennya udah keluar tapi anak-anak masih di dalam gitu. Nah si teman saya ini tuh ngomongnya tuh keras banget gitu di kelas dan semuanya kan ngadep saya otomatis ya. Mereka tuh kayak liatin liatin saya tuh aneh, liatin baju saya tuh aneh. Saya pas itu ya cuma diem dan ya udah gitu, saya langsung pergi gitu. Soalnya kalau saya mau nanggepin pun saya takutnya tuh malah saya emosional, nanti saya malah nangis makin malu-maluin gitu. Iya, jadi kalau malu itu wajar sekali ya Mbak Arin, terutama ketika kita itu kan bentuk apa ya? Spontan kita buat mengekspresikan diri begitu ya. Apakah itu mempengaruhi cara Mbak Arin ini berinteraksi dengan teman-teman Mbak Arin selanjutnya gitu? Pasti sih bu, soalnya pas dulu-dulu ya saya nggak terlalu peduli ya sama mereka karena ya ada kesibukan lain. Sedangkan di semester ini tuh kebanyakan project semua ya, tugas-tugas kuliahnya. Nah, saya tuh kayak jadi apa ya lebih milih buat ngehindar gitu ya. Kalau nggak gara-gara tugas saya nggak mau ketemu gitu. Kayak misal habis matkul terus teman-teman ke kantin gitu ya. Ya saya nggak mau walaupun mereka basa-basi ngajak saya itu saya tahu sih mereka basa-basi nggak beneran ngajak saya. Saya ya menghindar, saya bilang ya nggak pengen makan gitu. Saya lebih memilih menghindar daripada berurusan sama mereka tuh keinget hal yang menyakitkan itu sih.
Jadi sedikit ada trauma gitu ya, Mbak Arin. Iya. Oke, jadi ya kesepian ini bisa jadi situasi yang sulit juga ya buat Mbak Arin ya. Terus apakah ada cara lain buat Mbak Arin ini yang untuk digunakan untuk mengatasi perasaan kesepian itu gimana caranya Mbak Arin? Karena saya nggak punya teman cerita ya, saya juga nggak bisa apa curhat-curhat gitu, nggak ada tempat gitu. Jadi mungkin saya di rumah itu ya coret-coret gitu sih Bu, kayak gambar gitu. Tapi kadang saya suka kesel sendiri gitu, kayak lihat hasil gambar saya kok jelek gitu. Saya makin kesel gitu. Lah, ini apa sih, sampah gitu kadang. Jadi kadang gambar itu kayak bisa jadi lingkaran setan gitu menurut saya, kayak habis gambar bukannya tenang malah sebel sendiri gitu. Iya, emang kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu tapi pikirannya itu nggak sinkron, lagi nggak baik gitu ya, emang bisa jadi itu ya sulit ya Mbak Arin. Jadi menurut Ibu ini menggambar itu cara yang tepat sih untuk Mbak Arin ini mengekspresikan diri itu bagus sekali. Gimana perasaannya nanti bisa tergambar melalui seni lukis gitu ya. Mungkin kita bisa cari cara agar gimana Mbak Arin ini bisa berbagi karya seni Mbak Arin dengan orang lain dalam suasana yang lebih mendukung seperti itu. Gimana Mbak Arin? Iya sih Bu, bener. Tapi jujur saya tuh kayak masih takut gitu sama judging orang gitu. Iya, itu wajar sekali Mbak Arin. Apalagi tadi kan ada kayak Mbak Arin ini merasa dikucilkan gitu ya. Jadi nggak percaya dengan siapapun gitu ya. Itu wajar sekali Mbak Arin, perasaan kayak gitu tuh wajar sekali. Jadi ayo kita coba ini untuk bangun lebih besar kepercayaan diri Mbak Arin ini sedikit demi sedikit. Jadi kita coba dengan menggambar bersama dan berbagi hasilnya di ruangan yang aman ini. Jadi seperti yang Mbak Arin tahu ya, di ruangan ini itu tertutup, tidak ada orang, jadi ya nggak akan ada yang menilai buruk Mbak Arin. Jadi saya sepenuhnya akan mendukung Mbak Arin gimana pun Mbak Arin gambar, apapun representasi gambarnya, nanti saya akan kembalikan ke Mbak Arin dan saya akan mendukung sepenuhnya apapun itu hasilnya. Seperti itu. Boleh sih, boleh dicoba. Oke, jadi kita buat rencana ya Mbak Arin untuk menggambar atau mungkin menulis tentang perasaan Mbak Arin ini mungkin bisa jadi salah satu cara efektif ya untuk menggambar atau menulis, terus gimana nanti pikiran dan perasaan Mbak Arin sekarang itu bisa Mbak Arin salurkan pada tulisan atau gambar gitu ya. Gimana menurut Mbak Arin? Boleh sih Bu. Kebetulan saya juga suka gambar ya, walaupun kadang kesel sendiri sama hasil gambar yang jelek kadang. Iya, jadi kira-kira apa yang ingin Mbak Arin gambar ini ya? Mungkin tentang perasaan Mbak Arin sekarang atau mungkin kenangan indah yang Mbak Arin punya di masa lalu. Jujur kenangan indah kayaknya ada kayaknya Bu. Tapi yang paling relate sih ya ini sih, kayak pengalaman yang itu tadi yang saya ceritakan, mungkin tentang kesepian mungkin ya. Jadi mungkin saya akan gambar kayak saya berdiri di tengah keramaian dan semua orang sibuk dengan kehidupannya dan saya merasa sepi di tengah keramaian, mungkin begitu. Wah, itu bagus sekali tuh Mbak Arin idenya. Jadi ya dengan Mbak Arin sendiri di tengah-tengah keramaian itu menurut saya representasi yang pas ya buat perasaan Mbak Arin saat ini. Jadi dengan gambar itu bisa memberitahu banyak orang gimana perasaan Mbak Arin sekarang. Bener sih Bu, tapi gimana ya kalau saya kayak itu tadi Bu, suka kesel sendiri tadi gimana ya? Takutnya malah saya nggak mood gitu buat gambar. Ya, jadi kalau misalnya tertekan itu hal yang wajar ya, tapi perlu ditekankan di sini jika Mbak ini merasa tertekan, kita itu bisa berhenti sejenak, terus ngobrol sejenak, apa yang membuat Mbak Arin tertekan, apa yang membuat Mbak Arin ini kesusahan dalam menggambar. Kemudian nanti kalau misalnya moodnya bagus lagi, bisa lanjut gambar lagi. Kalau misalnya jenuh, nanti kita berhenti lagi. Jadi Mbak Arin ini harus ingat ya, kalau misalnya mau menggambar itu tidak boleh tertekan. Jadi perlu Mbak Arin ingat ya, kalau misalnya karya seni itu ekspresi diri. Kalau misalnya Mbak Arin tertekan itu pasti akan terasa, apalagi ya
kan itu kan Mbak Arin sendiri yang menggambar ya. Kalau misalnya Mbak Arin senang, nanti juga hasilnya juga akan maksimal. Nah, yang terpenting adalah prosesnya Mbak Arin. Jadi gimana kamu bisa mengekspresikan perasaan kamu nantinya gimana, atau mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya sih Bu, mungkin saya nggak boleh terlalu ini ya, terlalu keras pada diri sendiri ya. Kayak emang kalau belum belum saatnya buat gambar ya udah nggak usah dipaksain gitu. Mungkin saya bakal ya coba buat merefleksi diri lah, gimana tepatnya saya menggambar, waktunya kapan. Iya, betul sekali Mbak Arin. Jadi ya senyamannya Mbak Arin saja. Kalau tidak mau menggambar ya jangan menggambar. Kalau sekiranya udah ada mood ya boleh menggambar gitu. Itu menurut saya usaha yang bagus ya Mbak Arin. Jadi selain menggambar ini mungkin Mbak Arin bisa mencoba kegiatan lain seperti yang saya bilang tadi ya, menulis jurnal atau bagaimana tentang pengalaman Mbak Arin hari ini, atau mungkin besok, atau mungkin Mas di hari kemarin gitu. Jadi itu bisa jadi cara Mbak Arin ya, cara tambahan atau opsi lain untuk mengekspresikan gimana perasaan Mbak Arin ini dalam situasi sekarang. Menulis jurnal, jujur saya juga belum pernah nyoba sih kayak nulis diary atau jurnal gitu, saya belum pernah. Soalnya ya, aduh, kayak ribet gitu gak sih Bu, kayak nulis kayak gitu. Mungkin harus nyoba sih. Karena ya gimana lagi ya, kalau emang gambarnya jelek saya juga kesel sendiri. Semoga saya lihat tulisan saya yang tidak sebagus itu juga nggak kesel, semoga. Oke, bagus, itu tepat sekali ya, usaha yang sangat bagus sekali. Jadi ayo kita rencanakan buat aktivitas menggambar dan menulis jurnal ya. Mungkin itu bisa jadi pekerjaan rumah juga untuk Mbak Arin. Jadi kita bisa bertemu lagi di minggu depan untuk melihat gimana kemajuan Mbak Arin ini, dan kita bisa mendiskusikannya. Lukisan yang Mbak buat untuk minggu depan itu seperti apa. Tapi perlu diingat ya Mbak Arin, tidak boleh ada paksaan, tidak ada boleh tekanan. Jadi ya relax saja, gitu ya. Ya berarti saya ke depan harus bawa dua ya Bu, kayak gambar sama jurnalin saya itu, atau gambar aja? Kan kalau tadi kan Mbak Arin kan bilang kalau menulis itu susah ya. Kalau misalnya di minggu depan itu jurnalnya belum terlaksana, nggak apa-apa ya, gambarnya saja. Pilih salah satu yang sekiranya Mbak Arin nyaman. Oke. Iya, betul sekali. Oke. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi Mbak Arin? Untuk jamnya minggu depan itu Disamakan saja ya mungkin ya. Gimana? boleh. Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa telepon Ibu saja ya. Oke. Sampai jumpa Mbak Arin. Sampai jumpa minggu depan. Baik, terima kasih Bu. Oke, selamat pagi Mbak Arin. Gimana kabarnya? Pagi Bu. Better sih. Oke. Mbak Arin sedikit lebih ceria ya dari biasanya ya. Iya, alhamdulillah. Oke, gimana nih Mbak Arin? Perjalanan ke sini baik? Apakah ada yang mau diceritakan atau gimana? Atau lancar-lancar saja? Kebetulan tadi di pertigaan situ itu, aduh, apa masih banjir Bu. Jadi kemarin kan hujan deras ya. Jadi kayaknya belum di itu sih, apa gorong-gorongnya itu belum dibersihin. Jadi tadi naik motor pun ya itu kayak banyak yang mogok, soalnya sampai apa? Sampai airnya tuh masuk ke knalpot gitu. Jadi ya tadi agak telat soalnya emang masih dorong motor, takut kalau nyalain malah mati nanti. Iya, saya lihat kemarin di TV katanya Mojokerto juga ambrol ya. Waduh iya, Sidoarjo juga ya sendiri ya Bu kayak gitu. Oke, emang cuaca akhir ini bahaya banget ya, nggak menentu. Oke, jadi gimana nih? Tugas rumahnya sudah dikerjakan? Sudah Bu, alhamdulillah. Oke, sekarang mari kita lihat ya gambar dan tulisan yang telah dibuat Mbak Arin ini. Apa yang coba Mbak ungkapkan nih dari gambar ini? Tapi sebelumnya kemarin karena Ibu kan bilang kalau mungkin bisa salah satu ya, dan saya awalnya saya nyoba yang journaling dulu ya, soalnya kan itu hal yang baru, saya mau coba. Tapi ternyata saya udah kayak bingung sendiri nulis apa ya, saya nggak tahu gitu. Walaupun saya udah lihat tutor, katanya kayak jangan mikir nulis apa, pokoknya tulisin aja perasaan. Tetap aja saya bingung nulis apa. Akhirnya ya udah saya pilih opsi yang biasa saya lakukan, saya jadi gambar. Jadi ini
Seperti yang saya rancang kemarin, kalau saya mau gambar kayak saya di tengah keramaian gitu ya. Terus di sini saya tuh kayak ada space gitu ya, di mana orang-orang tuh kayak sibuk dengan kehidupannya dan saya sendiri di sini tuh kayak nggak ada yang merhatiin. Di tengah keramaian tuh saya benar-benar ada space gitu sama mereka. Jadi saya merasa sendiri di sini. Jadi ini juga kayak hitam putih doang aja. Saya hitam putih dan mereka berwarna. Jadi saya benar-benar ngerasa ya sepi dan sendiri. Oke, bagus sekali ya Mbak Arin. Ekspresinya juga sangat kuat sekali ya. Saya bisa merasakan gimana emosinya di sini. Jadi, apa yang Mbak Arin ini rasakan ketika gambar ini? Jujur pas udah jadi yang bagian tengah ya, bagian saya itu ya, saya ngerasa kayak waduh kok kelihatan kasihan juga ya ternyata. Saya agak sedih gitu lihatnya, ternyata saya selama itu terlihat kayak gini gitu. Terus juga saya juga dari sini juga pengen orang-orang tahu gitu bahwa saya tuh ngerasa sendiri dan sepi ya kayak ini gitu. Ya mungkin orang-orang nggak tahu ya karena kelihatannya ya ya udah kayak diri saya biasanya gitu. Baik, itu pesan yang sangat penting ya Mbak Arin. Jadi menggambar diri sendiri ya ini di tengah orang lain itu yang ramai, namun Mbak Arin ini merasa sendirian. Bisa jadi penghubung ya antara pengalaman Mbak Arin dan situasi Mbak Arin sekarang gitu ya. Apakah ada bagian tertentu dari gambar ini yang berarti buat Mbak Arin sendiri? Ini sih Bu, ini kan ada kayak bayangan gitu ya. Itu kayak lambangin gimana saya tuh nggak terlihat di tengah orang lain. Bahkan bayangan saya sendiri pun nggak diperhatikan sama mereka, apalagi diri saya sendiri yang ada wujud nyata 3D-nya tuh nggak diperhatiin gitu. Oke, oke, bagus sekali Mbak Arin. Jadi mungkin kita bisa menggunakan gambar itu lebih lanjut ya tentang bagaimana Mbak Arin ini mulai dilihat dan diterima oleh orang-orang di lingkungan Mbak Arin ya. Hmm, bener juga sih Bu, saya juga pengen belajar gitu. Gimana sih cara bisa saya tuh kayak bisa buka diri gitu. Saya tuh kan ya udah gara-gara kejadian itu kayak bodo amat nggak mau urusan sama orang lain gitu. Kita juga pengen berinteraksi lagi gitu sama orang lain karena ya jujur walaupun saya ngambil putusan buat bodo amat ya ternyata saya juga kesepian akhirnya. Bagus sekali. Jadi kita bisa merencanakan ya langkah kecil untuk membantu Mbak Arin ini agar bisa berinteraksi dengan lebih banyak gitu ya. Misalnya kalau Mbak Arin ini mulai mengikuti kerja kelompok, diskusi seni, atau berbagi karya seni Mbak Arin dengan teman-teman di kelas gitu ya. Karena seperti dari riwayat Mbak Arin sendiri, ini kan Mbak Arin pernah mengikuti organisasi ya. Jadi ya harapan kedepannya Mbak Arin bisa lebih membiasakan diri lagi untuk bergabung dengan kelompok-kelompok kecil yang dimana itu tujuannya adalah seni seperti yang Mbak Arin sukai gitu. Memang sepertinya eh, tidak mudah ya Bu, tapi mungkin saya bisa mulai dari ini ya teman-teman yang sefrekuensi aja dulu ya, takutnya kalau nggak kenal mereka judging kayak gitu. Iya benar. Jadi ya bisa dimulai dari langkah kecil Mbak Arin. Kemudian saya sendiri juga sangat bangga ya dengan apa yang Mbak Arin ini buat hari ini. Itu juga menunjukkan gimana kuatnya Mbak Arin, terutama di bidang seni gitu ya. Meskipun Mbak Arin ini dijajing sana sini dengan ya Mbak Arin yang seperti ini gitu, nggak memudarkan motivasi Mbak Arin untuk terus menggambar gitu ya. Tetap semangat terus ke depannya dan jangan menyerah. Baik Bu, terima kasih. Jujur saya jadi lebih lumayan pede ya, walaupun saya belum coba nanti gimana kalau saya di lingkungan gitu. Tapi saya udah mulai kayak, oke, sebenarnya ya saya nggak buruk-buruk amat lah ya. Setidaknya saya udah mulai mencoba gitu. Benar sekali. Jadi karena Mbak Arin ini sedikit lebih percaya diri ya, seperti yang dikatakan tadi, ibu ini ingin merayakan sedikit pencapaian Mbak Arin hari ini. Gimana kalau kita ini buat sertifikat kecil ala-ala gitu Mbak Arin? Sertifikat ini itu gunanya untuk mengakui usaha Mbak Arin serta keberanian Mbak Arin ini untuk mengeksplorasi diri begitu. Gimana Mbak Arin? Sertifikat, sertifikat yang gimana itu Bu? Jadi, saya sudah punya kertas di sini ya. Kertas
kertas kosong. Dan di sini Mbak Arin nanti bisa menuliskan seperti diberikan kepada Mbak Arin sebagai pengakuan atas keberanian dan kreativitasnya dalam mengekspresikan perasaan melalui seni. Bagaimana Mbak Arin? Kayak sertifikat ala-ala gitu Mbak Arin bisa termotivasi gitu ya. Gimana menurut Mbak Arin? Oke. Boleh sih Bu. Jadi saya kayak rasa dapat achievement baru dan saya rasa saya jadi merasa dapat pencapaian gitu. Bagus sekali. Jadi kita bisa tambahin tanggal, kemudian tanda tangan saya ya di bawahnya. Ini bisa jadi pengingat Mbak Arin kalau Mbak Arin ini sudah mengambil langkah yang penting loh untuk berubah. Jadi ya kalau mau apa ya? Kalau misalnya semangatnya kendor lagi, nanti Mbak Arin bisa lihat ini gitu, kayak terpacu motivasinya lagi untuk berubah gitu loh. Harapannya seperti itu ke depannya. Iya benar Bu. Mungkin juga bisa saya tempel ya di dinding kamar gitu, deket notes. Biar kalau saya belajar atau apa, saya jadi lihat dan jadi reminder saya bahwa ya ternyata saya udah berjuang gitu dan dapat reward ini. Betul sekali. Saya juga berterima kasih ya buat Mbak Arin ya. Jadi ini itu adalah langkah awal buat Mbak Arin itu untuk menuju langkah ke depannya. Jadi setiap kali Mbak Arin rasa ragu, Mbak Arin bisa lihat lagi sertifikat ini, kemudian ingat lagi sudah seberapa jauh Mbak Arin ini melangkah, seperti itu ya. Baik Ibu, mungkin saya juga bisa lebih semangat lagi dan pede lagi buat mulai hobi saya, dan bukan hobi lagi ya, itu kayak udah tuntutan juga di jurusan, jadi biar saya lebih mood lagi gitu. Betul. Itu semangatnya bagus ya. Mari kita rencanakan sesi berikutnya untuk menggali ide dan mencoba teknik baru ya, supaya Mbak Arin ini bisa berkembang gitu. Kira-kira Mbak Arin ini bisanya kapan? Di minggu depan? Jujur minggu depan kalau di hari yang sama kayak ini kayaknya saya ada kegiatan sih, mungkin bisa saya laporin bisa saya kabarin di WA aja sih. Oke, kalau begitu sesi selanjutnya bisa Mbak Arin kabari saja ya melalui WhatsApp ya, gimana enaknya, gimana nyamannya gitu ya. Oke, kira-kira Mbak Arin ini sudah mencapai tujuan konseling Mbak? Sedikitnya dari 1 sampai 10. Kalau dulu berapa, sekarang berapa gitu? 110 ini apa ya, perasaannya atau apa? Iya, perasaan Mbak Arin sekarang itu gimana? Lebih bersemangat atau bagaimana? Kalau sebelum sih saya benar-benar ini ya, kayak nggak pede, minder dan takut gitu. Mungkin skalanya 3 lah. Tapi kalau pas setelah konseling, apalagi pas ini tadi, itu kayak mungkin 7 ya. Jadi saya ngerasa lebih ya percaya diri, dan dari PR tugas rumah itu kemarin saya juga ngerasa lebih ya, ternyata nggak buruk-buruk amat lah gitu. Oke. Cuma emang kurang explore aja gitu. Naik ke angka 4 ya? Iya betul. Iya, bagus sekali. Saya kira konseling kali ini cukup ya Mbak Arin. Kalau misalnya nanti butuh konseling lanjutan, bisa kabari saya lagi ya. Habis ini Mbak Arin mau kemana nih kira-kira? Habis ini sih saya mungkin mau ke ini sih Bu, ke bank mau ambil uang. Oke, baik. Hati-hati di jalan ya Mbak Arin. Terima kasih. Baik Bu, saya juga terima kasih banyak sudah mau dengerin keluh kesah saya, dan juga kalau misalnya ada salah kata atau tadi telat juga mohon maaf sekali. Iya, sama-sama Mbak Arin. Saya juga maaf kalau ada salah kata ya. Semoga ya harinya senang terus ya. Hati-hati di jalan. Baik, terima kasih Bu, izin pamit ya.